Pembelajaran kita hari ini adalah tematik 3 PPKN, subtema 2, kelas 3 tentang tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan arti penting tolong menolong. 2. Siswa mampu menyebutkan arti penting gotong royong. 3. Siswa mampu menyebutkan arti penting hidup sederhana. 4. Siswa mampu mempraktekkan sikap tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tolong menolong. Apa sih anak-anak tolong menolong itu? Tolong menolong adalah sikap kita saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan maupun kesulitan orang lain dalam melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa. Tujuan menolong itu yaitu untuk meringankan kesulitan orang lain. Manusia adalah makhluk individualis anak-anak, yaitu membutuhkan privasi dalam aktivitas hidupnya. Namun jangan lupa, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Ya, dari mulai kamu sejak lahir itu dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, ya orang tuamu. Tidak bisa kamu lahir sendiri dan mampu hidup sendiri. Semuanya dari mulai lahir sampai meninggal kita butuh bantuan orang lain. Ya, tadi Ustazah sudah sebutkan bahwa manusia itu pasti membutuhkan pertolongan dan juga perlu menolong orang lain ya. Mengapa sih kita perlu menolong orang lain anak-anak? Karena sikap tolong menolong merupakan sikap yang terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menolong orang lain berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Bagaimana sih cara menolong orang lain itu anak-anak? 1. Caranya mungkin dilandasi dengan keikhlasan dulu. Ikhlas tujuannya hanya menolong ya anak-anak. 2. Menolong dengan sesuatu yang baik. 3. Dilakukan dengan sikap yang baik pula. 4. Tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. 5. Tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Apa sih manfaat tolong menolong itu? 1. Manfaatnya mungkin bisa mempererat persaudaraan. 2. Menumbuhkan sikap rukun antar sesama. 3. Menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. 4. Memiliki banyak teman. 5. Meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain, serta menciptakan persatuan antar sesama. Apa contoh tolong menolong itu bagaimana di rumah? Ya mungkin contohnya bisa membantu ibu mencuci piring, minimal piring yang habis buat makan kamu bisa kamu cuci sendiri ya. Tidak usah menggantungkan kepada orang lain. Coba anak-anak bisa kan mencuci piring sendiri? Ya pasti, Ustazah percaya kalian bisa ya. 2. Membantu ibu membersihkan rumah. 3. Membantu ayah mencuci kendaraan. Di sekolah bisa membantu teman yang kesulitan belajar atau membawakan barang-barang bawaannya guru, membantunya. Dan menolong teman yang terjatuh. Temannya yang terjatuh ditolong ya anak-anak, bukan malah diketawain ya. Itu di rumah dan di sekolah. Coba kalau di masyarakat bisa enggak kalian menyebutkan? Yuk kalian sama-sama ya di rumah dicatat, dicari di sekitar rumah apa saja tolong menolong dalam bertetangga. Kemudian selanjutnya yaitu gotong royong. Apa sih gotong royong itu? Gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa artinya gotong dan royong. Gotong itu mengangkat, royong artinya bersama. Jadi gotong royong itu diangkat bersama-sama artinya dikerjakan bersama-sama.
Sekarang di tema 2 subtema di tema 3 maaf Ustazah, tema 3 subtema 2 itu ada pola hidup sederhana. Mengapa sih kita harus perlu hidup sederhana? Mengapa sikap sederhana harus dan sangat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bahkan Rasulullah pun sudah menganjurkan kita pola hidup sederhana. Contoh hidup sederhana: 1. Tidak berlebihan dalam berpakaian, mungkin ya. Yang kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Jadi tidak berlebihan, akhirnya tidak dimakan, akhirnya mubazir, itu tidak baik ya anak-anak. Yang selanjutnya itu tidak berlebihan dalam membeli alat-alat elektronik. Kalau yang tidak dibutuhkan tidak perlu dibeli ya. Tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Nah, ini anak-anak, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Semua kekayaan yang ada pada diri kita itu hanya titipan Allah ya anak-anak. Semua itu hanya titipan Allah. Sewaktu-waktu bisa diambil. Jadi kita tidak perlu memamerkan, bajuku mahal harganya. Ini HP-ku keluaran terbaru harganya puluhan juta. Enggak perlu ya. Mobilnya ayahku, mobilnya ibuku, rumahku besar dan sebagainya. Itu hal yang memamerkan kekayaan, ya, itu tidak baik dan tidak dianjurkan. Yang selanjutnya yaitu rajin menabung ya anak-anak. Uang saku yang kalian dapatkan bisa kalian sisihkan sebagian ya. Mungkin kalau uang sakunya 5.000, yang 1.000 bisa ditabung. Ya. Suka berbagi dengan orang lain. Nah, ini dalam sekecil apapun ya. Misalkan dengan makanan, berbagi mainan dengan adik, ya. Banyak sekali ya, berbagi dengan orang lain itu banyak sekali contohnya. Yang selanjutnya itu belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ayo, siapa yang kalau belanja ikut Bunda ke supermarket, apa aja diambil, apa aja dibeli, karena apa? Kepingin tok, ya. Itu dihindari ya anak-anak ya. Harus sesuai dengan kebutuhan saja ya, pola hidup sederhana. Nah, ini ayo sama-sama lingkari kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Rendah hati, betul, kita harus berendah hati. Maksudnya kita tidak boleh sombong ya. Mubadir, betul atau tidak? Oh, salah, karena mubadir itu menghambur-hambur dengan hidup sederhana. Pelit. Oh iya, pelit itu berbeda dengan pola hidup sederhana ya. Kalau pelit itu orangnya tidak mau berbagi. Secukupnya. Oke, ini benar karena pola hidup sederhana hanya memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Boros. Oh, kalau boros tidak sesuai ya dengan hidup pola sederhana kita. Ya, karena juga termasuk menghambur-hamburkan tadi. Berlebih-lebihan. Bukan, tidak sesuai dengan hidup sederhana. Cermat. Oh iya, cermat itu teliti. Ya, itu sesuai. Berbagi. Meskipun kita hidup sederhana, tapi kita wajib anak-anak untuk berbagi. Sombong. Iya, sombong tidak sesuai ya dengan hidup sederhana. Hemat. Nah, ini paling sesuai dengan hidup sederhana. Nah, anak-anak, tolong menolong, gotong royong itu termasuk perbuatan yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Sedangkan menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan itu mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Diingat-ingat ya. Baik, kesimpulannya pada pembelajaran ini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita sangat perlu mempraktikkan sikap saling tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana sesuai dengan anjuran Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak,
itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar ya. Yang belum paham bisa kamu ulang lagi video ini, kemudian catat hal-hal yang penting, dan kurang lebihnya Ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.